Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Bapak Putu selaku Kepala SPPG untuk wilayah Kelurahan Kalegoa. Sengaja mau bertemu dengan kita semua sebagai penerima MBG versi B3. Mungkin saya rindu sedikit Pak Putu bisa menggambarkan bagaimana sih kebermanfaatan MBG ini, KB. Ya, mungkin secara garis besar Bapak ya. Jadi ini kan merupakan program utama juga pemerintahan saat ini yang diselenggarakan program jangka panjang nantinya. Dengan memperhatikan tingkat sasaran utamanya itu stunting, untuk penanganan stunting, dan sasaran utamanya juga selain siswa, itu juga ada B3. Kategori B3 itu adalah bumil, ibu menyusui, dan juga balita. Sasarannya terhadap itu untuk penekanan tingkat kenaikan dari stunting itu sendiri. Jadi dari sasaran siswa itu sendiri ada juga akhirnya masuk sasaran dari B3 itu sendiri. Oke, makasih Pak Putu. Sedikit dalam menunya ini ada ndak semacam bahan-bahan lokali gitu loh dalam menu itu, ada ya? Iya, tentu ada. Oh, ada. Itu ya? ada, Pak. Oh iya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan orang kebanyakan. Alhamdulillah hari ini sudah terjawab bahwa asupan ala resto, tapi itu dari bahan di sekeliling kita ya. Betul Pak. Jadi untuk pemanfaatan bahan itu sendiri, tentunya kita memanfaatkan atau kita tentunya juga memberdayakan ekonomi dari warga lokal sekitar. Jadi program ini juga tentunya dalam kebermanfaatan, tentu saja tujuan utamanya adalah untuk penekanan tingkat stunting. Tentu juga menaikkan juga terkait perputaran ekonomi tingkatan UMKM di masyarakat itu sendiri. Tentu kita manfaatkan dari UMKM yang ada. Ya, jadi dia fasilitasi dari penyedia penyedia bahan. Mungkin izin Pak Putu bisa menyerahkan langsung sebentar kepada para sasaran. Ibu penerima jadi statusnya ini Ibu Rus, dia sebagai ibu menyusui. Berapa anak, Pak? Anak pertama. Anak pertama usia 9 bulan. Sekarang sudah jadi akseptor ya? Apa kontrasepsi, tak? Implan. Jadi tujuannya diajaki begitu bukan jangan punya anak, tapi bagaimana anak yang kita miliki itu sebagai amanah bisa lebih berkualitas atau kedepannya. Demikian pula dengan kehadiran Pak Putu supaya pemerintah bisa menjamin kebutuhan asupannya. Alhamdulillah. Mungkin Pak Putu bisa menyerahkan bantuannya. Gimana toh? Jadi exercise Pak ya. Ini Bu ya, semoga bisa memenuhi kecukupan gizinya untuk menyusui. Demikian pula untuk yang lain. Mungkin terima kasih Pak Putu. Hari ini aktivitas kita di lokus Pak Putu cukup sekian. Insya Allah kedepannya berjalan lebih baik, berdampak positif, dan insya Allah bernilai ibadah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Bapak Renal selaku Kepala SPPG tempat Kelurahan Ketangka. Saya juga bersama dengan Ibu Melo selaku ahli gizi yang menjamin kecukupan atau sesuai dengan takaran apa yang sampai nanti kepada
penerima bersama dengan Ibu Ririn sebagai penyuluh penanggung jawab Kelurahan Ketangka. Mungkin untuk awal saya akan tanya Pak Renal. Siapa Pak? Ya, gimana sih tujuan atau kebermanfaatan MBG ini dan yang bagaimana yang dimaksud dengan D3 tadi? Siap. Izin Pak. Tujuannya ini adalah gini Pak. Ini merupakan program pemerintah. Program Bapak Presiden Prabowo. Program ini untuk mencegah stunting, mengetahui peningkatan gizi, serta untuk masuk B3 itu adalah Bapak izin. B3 itu yang dimana itu masuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Siapa Pak? Jadi itu yang dibahas B3 ya Bapak. Terima kasih Pak Renal. Saya akan tanya ke Ibu Melo. Ada bahasanya si penerima loh. Kok menunya ada yang besar, ada yang kecil, itu bagaimana sebenarnya ke Ibu Melo? Ya, terima kasih untuk pernyataan atau pertanyaan seperti itu. Jadi dari sesuai dengan kebutuhan gizinya yang diperlukan oleh contohnya balita, karena kebutuhan balita dan umur-umur yang di atasnya itu beda, jadi gramasinya pun berbeda. Kalau misalnya ibu-ibu lihat ada yang kecil di omprengnya, untuk balitanya tidak banyak, itu juga sudah kami hitung dan itu sesuai dengan kebutuhan gizi balitanya. Jadi itu cukup untuk makan satu kali, itu tidak melebihi dan tidak kurang. Jadi cukup untuk satu kali makan. Itu sudah memenuhi kebutuhannya. Makasih Ibu Melo. Jadi untuk ibu-ibu penerima kita dengar Mito, jadi bukan karena besar atau kecil, itu semua sudah ditakar sesuai dengan kebutuhan siapa yang akan mengkonsumsi. Saya mau cari satu penerima yang akseptor. Oh, ibu ini, tarik sini ke ibu. Di sini ke. Ibu siapa? Ibu Nurjan. Nah, kita penerima sebagai statusnya Ibu Rin. Baduta. Oh, sebagai baduta. Anak keberapa ini? Kita akseptor ya. Kontrasepsi apa kita pakai? Implan. Jadi tujuannya itu karena sudah dijelaskan tadi Pak sama Pak Rena, sudah dijelaskan sama Ibu Melo. Pertama, kenapa saya tanyakan dia kontrasepsinya? Pertama, bukan kiti aja untuk tidak menanggung amanah memiliki anak, tapi lebih kepada ayo konsen dulu terhadap anak yang ada. Untungnya hadir ke MBG, dia bisa fasilitasi dari segi kecukupan gizi dalam bentuk asupan. Jadi semoga sehat-sehat anak. Akhir kata, semoga kehadiran Bapak Renal, Ibu Melo, Ibu Riri sebagai penyuluh dan ibu-ibu semua yang ada, kebermanfaatan MBG bisa bernilai positif dan insya Allah bernilai ibadah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.